Setelah berakhirnya gencatan senjata sementara antara Hamas dan Israel pada Jumat pagi, warga Palestina yang terluka akibat serangan Israel kembali dilarikan ke rumah sakit Nasser Khan Yunis. Israel melanjutkan operasi tempur melawan Hamas pada Jumat setelah menuduh kelompok militan Hamas menembakkan roket ke Israel dan mengingkari kesepakatan untuk membebaskan semua wanita yang disandra serta melanggar perjanjian gencatan senjata sementara. Sementara itu, akibat serangan Israel, warga Gaza mencari korban yang selamat di bawah reruntuhan bangunan rumah di Khan Yunis setelah gencatan senjata sementara berakhir pada Jumat pagi waktu setempat. Menurut laporan Kementerian Kesehatan Palestina, sedikitnya 14 orang tewas dalam waktu 2 jam akibat serangan Israel setelah gencatan senjata sementara antara Hamas dan Israel berakhir. Setelah gencatan senjata sementara berhasil dilakukan selama 7 hari, militer Israel dan milisi di Gaza saling mengirim serangan. Sementara pasukan Israel kembali menembakkan gas air mata dan peluru karet ke penduduk sipil. Gencatan senjata sementara antara Israel dan kelompok Hamas berakhir pada Jumat pukul 7 pagi waktu setempat. Tidak ada yang mengumumkan kesepakatan untuk memperpanjang gencatan senjata di antara kedua belah pihak. 1 jam sebelum gencatan senjata berakhir, Israel mengklaim diserang dengan sebuah roket yang diluncurkan dari Gaza. Sementara menurut media setempat, di wilayah Gaza sudah mulai terdengar suara ledakan dan tembakan. Sementara itu, kepulan asap mulai terlihat di wilayah Khan Yunis pada Jumat. Menurut laporan media setempat, tepat setelah gencatan senjata sementara berakhir, wilayah Khan Yunis kembali diserbu dengan tembakan dan bom Israel. Para pengungsi di wilayah Khan Yunis segera mengevakuasi diri ke sebelah barat Khan Yunis untuk mencari perlindungan. Di lokasi lain, bentrokan terjadi ketika pasukan Israel berusaha membubarkan warga Palestina yang berkumpul di kota Betunia, tepi barat. Warga berkumpul untuk menyambut tahanan yang dibebaskan dari penjara Israel pada Jumat dini hari. Sekelompok pemuda Palestina melawan dengan menyalakan api dan melempar batu ke arah pasukan Israel. Israel menyatakan tidak mengizinkan perayaan bagi para tahanan yang dibebaskan. Gencatan senjata telah resmi berakhir pada Jumat pagi waktu setempat, sementara mediator internasional terus berupaya untuk memperpanjang gencatan senjata tersebut. Selama gencatan senjata, Israel mengizinkan pengiriman bantuan bahan bakar dan gas untuk memasak bagi warga Palestina di Gaza. Bantuan dibawa ke Gaza dari Mesir melalui perbatasan Rafah. Tetapi proses pendistribusiannya berjalan lambat dan berikut laporan koresponden CNN Larry Madowo dari Rafah. This is the last section of the Rafah crossing on the Egyptian side into Gaza. This is the only border entry point and exit that is not controlled by Israel. A lot of trucks are making this journey here. On our way in, we saw several miles of trucks filled with aid waiting to get to this point. One driver tells us he has been waiting for 9 days just to get this point. After they cross over from Egypt into Gaza, they have to go to Nitzana, where Israeli officials verify what's in these trucks. And the drivers tell us that can take up to 3 days. There's several hundreds of trucks waiting for that process before they can offload their cargo to aid trucks to distribute them across the enclave. So the process between this section of the Rafah crossing in Egypt into the crossing into Gaza can be a while. We see ambulances coming in. Egyptian officials tell us several hundred injured, almost 400, have come in here since late October to bring in the injured.